salah satu aplikasi yang digunakan oleh sistem. Buffer overflow memiliki macam-macam serangan, yaitu yang pertama, buffer overruns. Buffer overruns terjadi pada kebanyakan web server, di antaranya web server Apache dan IIS yang memiliki celah keamanan. Yang kedua, yaitu DNS overflow. DNS overflow, beberapa server DNS sebelumnya tergolong rentan terhadap overflow. Suatu serangan akan memberikan nama DNS sangat panjang. Yang ketiga yaitu serangan DNS. Server DNS dapat dikompromikan agar melancarkan serangan lebih jauh pada user dan service lainnya. Yang keempat, mengelabui change DNS. Mengelabui change DNS ini merupakan serangan yang umum terhadap server DNS. Sederhananya, hacker bekerja dengan mengirim suatu pertanyaan untuk meminta domain yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, tindakan untuk mencegah buffer overflow. Yang pertama, menulis kode yang aman. Buffer overflow adalah hasil dari input yang berlebihan ke dalam buffer. Si library seperti script, sitcat, spritif, dan cpritif beroperasi pada null terminate string dan tidak mengecek batasan input. Get juga fungsi lainnya yang memasukkan input ke dalam buffer dari stdin pada scan juga bisa mengakibatkan buffer overflow. Selanjutnya, stack execute invalidation. Karena coding jahat, contoh instruksi assembly untuk mengambil alih root cell merupakan input argumen ke dalam program. Ini tersimpan ke dalam stub dan bukan dalam kode segmen. Yang ketiga, compiler tools. Compiler tools mempunyai kemampuan lebih. Beberapa compiler dilengkapi peringatan dalam menggunakan konstruk yang tidak aman seperti get, script, dan sejenisnya. Eksploitasi buffer overflow. Teknik untuk mengeksploitasi kerentanan buffer overflow bervariasi. Menurut arsitekturnya, sistem operasinya, dan daerah memorinya. Eksploitasi berbasis stack dengan timpa variabel lokal dekat variabel memori pada stack untuk mengubah perilaku program yang dapat mengambil manfaat penyerang. Dengan tipe alamat pengirim dalam stack frame setelah fungsi kembali, eksekusi akan dilanjutkan pada alamat sebagaimana ditentukan oleh penyerang. Biasanya input pengguna buffer terisi. Yang ketiga, dengan timpa fungsi pointer atau handler abstraction kemudian dieksekusi. Eksploitasi berbasis heap. Sebuah buffer overflow terjadi di area tumpukan data disebut sebagai timbunan overflow dan dieksploitasi dengan cara yang berbeda. Dengan berbasis stack, memori di heap dialokasikan secara dinamis oleh aplikasi pada saat rantai dan biasanya berisi data program. Eksploitasi dilakukan dengan merusak data ini dengan cara khusus dan menyebabkan aplikasi menimpa struktur internal seperti pointer, list. Hambatan eksploitasi. Manipulasi dari buffer yang terjadi sebelum membaca atau dieksekusi dapat menyebabkan kegagalan upaya eksploitasi. Manipulasi
mungkin akan saya jawab tanya. Contohnya serangan apa tadi itu dari buffer overruns, yaitu buffer overruns. Contoh serangannya dengan worm atau cacing komputer, seperti kode red untuk web server IIS dan Linux. Contoh lainnya yaitu Sleeper untuk menyerang Apache dan menjadikan celah keamanan lebih luas. Bagaimana gadis? Pertanyaan selanjutnya, Adelita. Oke, nama saya Dita Putri. Saya mau nanya contoh dari buffer overflow itu gimana sih? Contoh dari buffer overflow yaitu program memiliki dua item data yang berdekatan dalam memori. Sebuah buffer dengan 8 bit, panjang 8A dan integer bit endian bit 2B. Itu. Saya kira cukup presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.